Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Mengampuni itu penting. Mengapa mengampuni itu penting? Seberapa pentingkah mengampuni tersebut? Kita akan mempelajarinya. Namun sebelum kita mempelajarinya, kita akan bersatu dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya, supaya hamba-Mu dapat berkata sesuai dengan turut kehendak-Mu saja. Sebab apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman Tuhan yang kudus. Sertai kami dari awal hingga akhirnya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat intinya terdapat dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ini adalah sebuah kisah nyata. Di sebuah negara yang terkenal sebagai negara yang sangat tertutup dari kehidupan sekularis dan kapitalis. Negara ini dikuasai oleh seorang presiden yang sangat terkenal dengan kepemimpinannya yang otoriter. Bahkan dia tidak segan-segan menghukum mati, bahkan mengeksekusi siapa saja yang berani melawan kebijakannya. Bahkan dia sangat membenci sekali dengan yang namanya seorang pengkhianat. Suatu ketika, presiden tersebut dikhianati oleh seorang juru masak istananya. Merasa kesal, dia berusaha untuk mengejar sang koki. Namun koki tersebut berhasil kabur. Namun setahun berikutnya, sang koki dijemput oleh seorang pejabat istana. Dan pejabat istana tersebut berkata, "Pak Presiden sudah memaafkanmu." Dari situlah sang koki beranjak kembali ke negara tersebut. Dan saat dia bertemu dengan sang presiden, dia dimaafkan. Dia langsung disalamkan. Dia langsung dipeluk badannya sebagai perwujudan bahwa presiden tersebut sudah memaafkannya. Saudara tahu siapakah presiden tersebut dan dari mana asalnya? Presiden tersebut bernama Kim Jong-un, presiden ketiga negara Korea Utara. Dan seorang koki ini bernama Kenji Fujimoto, berkebangsaan Jepang. Dia kabur dari Korea Utara pada tahun 2001. Namun dia kembali setahun berikutnya, yaitu di tahun 2002. Dan saat dia bertemu dengan Kim Jong-un, dia dimaafkan. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan Allah ada sifat Maha Pengampun. Arti dari kata mengampuni yaitu memaafkan, memberi ampunan. Setiap orang jika sudah melakukan kesalahan atau bahkan menyakiti orang lain, bahkan terlebih lagi menyakiti hati Tuhan karena perbuatan dosanya, pasti akan cenderung merasa bersalah, lalu berusaha untuk meminta maaf, memohon ampunan kepada orang yang telah mereka sakiti, atau bahkan melakukan yang salah terhadap mereka, terlebih lagi jika mereka telah melanggar hukum Tuhan. Namun terkadang beberapa orang yang telah disakiti justru menganggap mengampuni itu sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan sampai dianggap tidak penting untuk diberikan kepada mereka yang telah berbuat jahat, berbuat salah, dan menyakiti mereka. Bahkan tidak jarang ada beberapa orang yang justru membalas dendam kepada orang yang telah menyakitinya melebihi perbuatan orang tersebut. Apa maksud dari mengampuni? Terdapat di dalam Mika 7 ayat 18.
Mika 7 ayat 18 berkata, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Maksud dari mengampuni yaitu memaafkan. Memaafkan orang dari segala kesalahan. Tujuan mengampuni, apa tujuan mengampuni itu? Yang pertama, supaya diampuni oleh Tuhan. Supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 25 berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Tujuan dari mengampuni yang pertama adalah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jika kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan kita yang bertahta di surga juga akan mengampuni kita. Yang kedua, tujuan mengampuni yang kedua yaitu supaya mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit. Di dalam Mazmur 103 ayat 3 berkata, "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Ternyata dampak dari kita memberikan pengampunan, memberikan permintaan maaf kepada orang lain, terlebih lagi jika kita lakukan pada saat kita sedang sakit, maka Tuhan akan memberikan, akan mencurahkan mujizat kesembuhan kepada kita dan juga kepada orang yang telah kita sakiti. Suatu ketika ada sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Suatu ketika sang pria ini mendapat kabar bahwa gadis yang dia cintai, yang adalah pacarnya, diculik oleh sekelompok mafia yang jahat. Suatu ketika dia mendapatkan pesan SMS, dan ternyata pesan SMS tersebut berasal dari seorang bos pimpinan mafia tersebut. SMS ini bertuliskan, "Jika kamu pengen supaya kekasihmu bebas, segeralah berikan uang tebusan senilai $1.000. Tanpa disadari, dia merasa kaget, dia panik, dan tiba-tiba saja dia jatuh karena mengalami sesak nafas. Salah satu dari sahabatnya membawa dia ke rumah sakit, dan setelah ia diperiksa oleh dokter, ternyata sang pria tersebut terkena serangan jantung. Dan ternyata pria tersebut memiliki riwayat penyakit jantung sejak dari masa mudanya. Namun, di tengah kesakitannya, sang pria ini memohon kepada Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan, jika Engkau mau supaya pacarku bisa bebas, berikanlah petunjuk-Mu yang terbaik." Ya. Setelah dia berdoa, salah satu dari seorang perawat yang tengah merawat dia di rumah sakit memberikan solusi. Perawat ini berkata, "Tuliskanlah surat kepada sang mafia tersebut. Tuliskanlah, 'Aku mengampunimu, saudaraku.'" Lalu pria tersebut melakukan apa yang dikatakan sang perawat. Pria ini menuliskan surat seperti yang dikatakan, "Aku mengampunimu, saudaraku." Namun, tanpa disadari, dia memasukkan racun antraks ke dalam surat tersebut. Tapi ternyata surat tersebut berhasil diketahui oleh sang perawat. Perawat tersebut langsung mencegah sang pria tersebut dan berkata, "Kamu belum mengampuni dengan cara yang benar. Kamu masih memiliki sifat pendendam." Merasa menyesal, sang pria ini sadar. Lalu dia menuliskan surat yang kedua kali. Dia tulis dengan tulus hati. Dia tuliskan dengan jujur, tanpa memasukkan satupun racun di dalamnya. Lalu dia kirimkan surat tersebut kepada bos mafia. Setelah bos mafia mendapatkan surat tersebut dan membacanya, dia merasa terharu. Dia menangis dan dia merasa menyesal. Lalu ia pun membebaskan gadis yang adalah
pacar dari sang pria tersebut. Setelah gadis tersebut dibebaskan, setelah bos mafia tersebut membaca surat tersebut yang bertuliskan, "Aku mengampunimu, saudaraku." Beberapa hari kemudian, sang pria tersebut diketahui dia sembuh dari penyakit jantungnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari, salah satu manfaat dari kita memberikan pengampunan adalah Tuhan mencurahkan kuasa penyembuhan kepada kita. Terlebih lagi jika kita dalam kondisi yang sedang tidak enak badan atau sakit. Tujuan mengampuni yang ketiga adalah segala dosa-dosa kita ditutupi. Di dalam Mazmur 85 ayat 2 berkata, "Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka." Jika kita mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan menutupi segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingatnya lagi. Ini adalah manfaat dari mengampuni, yaitu segala dosa-dosa dan kesalahan kita ditutupi oleh Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Ini adalah suatu sukacita bagi kita umat-umat Tuhan. Sebagaimana bila mana kita mau mengampuni orang lain dan orang tersebut menerima pengampunan kita dan Tuhan mengampuni kita, secara otomatis Tuhan menutupi segala dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan menghapuskan semua pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan jahat yang kita lakukan kepada orang lain. Tujuan mengampuni yang keempat adalah kita disucikan dari segala kejahatan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Suatu sukacita bagi kita semua, umat-umat Tuhan. Jika kita mau mengakui dosa kita, jika kita mau mengampuni orang yang telah kita sakiti, orang yang telah kita khianati, bahkan orang tersebut juga yang menyakiti kita ampuni mereka, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Karena Bapa di surga adalah pemimpin kita yang setia dan adil. Bahkan Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tujuan mengampuni yang berikutnya adalah segala kesalahan kita dihapus oleh Tuhan. Di dalam Mika ayat 7, di dalam Mika 7 ayat 19, Mika pasal 7 ayat 19 berkata, "Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Jika kita mau mengampuni sesama kita, jika kita mau memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah pada kita, Bapa di surga mengampuni kita. Bahkan Ia menghapuskan semua kesalahan kita dan melemparkannya, segala dosa-dosa kita, ke dalam tubir-tubir laut yang dalam. Yang berarti sudah tidak lagi diingat lagi oleh Tuhan. Tujuan mengampuni yang berikutnya, segala dosa kita tidak diingat lagi oleh Tuhan. Di dalam Yehezkiel 33 ayat 16, Yehezkiel 33 ayat 16 berkata, "Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup." Kabar baik bagi kita semua. Tuhan mengampuni kita. Dan bahkan Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi segala kesalahan kita, segala dosa kita, segala tindakan jahat kita pada orang lain. Bahkan perbuatan orang-orang yang telah menyakiti kita. Allah tidak pernah mengingatnya lagi. Karena kita juga telah mengampuni mereka. Mereka telah menerima pengampunan kita. Dan kita juga telah melakukan keadilan dan kebenaran
dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Kepada siapakah kita harus mengampuni? Semua orang tanpa terkecuali. Di dalam Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Pengampunan itu diberikan, dicurahkan kepada semua orang tanpa satupun yang terkecuali, bahkan termasuk orang-orang yang telah memusuhi kita. Kita harus mengampuni mereka karena Bapa kita tidak pernah memilih-milih orang dalam mengampuni orang lain, mengampuni umat manusia. Kita sebagai umat Tuhan juga diajarkan kita tidak boleh memilih-milih orang jika orang tersebut telah berbuat salah pada kita. Jika orang tersebut pernah menyakiti kita, orang tersebut pernah kita sakiti, kita harus tetap mengampuni mereka, apapun yang terjadi. Ada sebuah kisah nyata. Pada masa Perang Dunia Kedua, seorang wanita bernama Corrie ten Boom, dia ditangkap beserta dengan keluarganya oleh sekelompok tentara Nazi Jerman atas tuduhan menyembunyikan sekelompok keluarga Yahudi di tempat tinggal mereka. Di kamp tahanan, Corrie beserta dengan keluarganya disiksa, bahkan didera dengan cara yang sadis. Hal inilah yang mengakibatkan ayahnya dan saudara dari Corrie ini meninggal dunia. Lalu si Corrie ten Boom dibebaskan dan pergi pulang seorang diri. Setelah Perang Dunia berakhir, Corrie pergi ke gerejanya. Lalu ia berbicara di depan, membawakan khotbah yang berjudul pengampunan. Suatu ketika, secara tiba-tiba, ada seorang pria berbadan kekar dan tinggi. Dia berdiri di antara para jemaat yang sedang duduk. Dan dia berkata, "Aku tahu saya telah melakukan kesalahan. Sekarang saya sudah menjadi Kristen. Saya menyadari apa yang telah saya lakukan padamu itu adalah salah. Maukah engkau mengampuni saya?" Awalnya, si Corrie merasa khawatir. Dia bahkan berpikir di dalam hati dan pikirannya bahwa ia tidak akan mau mengampuni orang tersebut. Namun, Tuhan mengingatkan pada dia. Lalu si Corrie pun memaafkan pria tersebut. Dia berkata, "Aku mengampunimu, saudaraku, dengan sepenuh hatiku." Dari kisah tersebut, kita bisa mempelajari, kita bisa memahami bahwa orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang telah memusuhi kita, melecehkan kita, menganiaya kita, mereka harus kita ampuni. Kita tidak boleh membalaskan dendam kepada mereka. Justru sebaliknya, kita harus memberikan pengampunan tersebut kepada mereka tanpa batas. Dan kita pun harus mengampuni mereka sebagaimana Bapa di surga juga telah mengampuni kita. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak mau mengampuni sesama? Yang pertama, tidak diampuni oleh Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 26 berkata, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ini adalah risiko terbesar jika kita tidak mau mengampuni sesama kita, yaitu kita tidak memperoleh pengampunan dari Tuhan. Karena sebagaimana kita diajarkan untuk mengampuni orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kita. Tetapi jika kita tidak mau mengampuni orang tersebut, justru terlebih kita membalaskan dendam kepada mereka, Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita. Berikutnya, akibat apa jika kita tidak mau mengampuni sesama kita? Yang berikutnya, di dalam Matius 18 ayat 35, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, ini sama seperti yang tadi, bahwa kita diajarkan untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah pada kita. Tetapi jika kita membalas dendam kepada mereka,
kita tidak mau mengampuni mereka, Tuhan tidak akan mau mengampuni kita juga. Karena apapun yang kita perbuat kepada orang lain, Tuhan pun juga berbuat demikian kepada kita. Yang berikutnya, dosa akan tetap di dalam diri kita maupun orang lain. Di dalam Yohanes 20 ayat 23 berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini adalah resikonya jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Dosa yang ada dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain itu akan tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Jika kita mau mengampuni orang lain, Bapa di surga akan mengampuni kita dan dosa tersebut dihilangkan, dihapuskan, dan tidak diingat lagi. Namun jika kita tidak mau mengampuni mereka, dosa kita akan tetap ada. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Siapa sajakah yang merupakan tokoh orang-orang yang bersedia mau mengampuni sesama mereka? Kita ambil contoh di dalam Alkitab. Yang pertama ada Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat 17 berkata, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat padamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf yang telah dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, lalu dijual kepada pedagang-pedagang kafilah ke Mesir, dijadikan sebagai budak oleh Potifar, masuk penjara, hingga pada akhirnya ketika Yusuf sukses menjadi pemimpin, menjadi penguasa di negara Mesir, dan ketika saudara-saudaranya datang menemuinya, Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, walaupun ia sudah disakiti. Karena sebagaimana dia telah diajarkan oleh ayahnya, yaitu Yakub, diajarkan bagaimana mengampuni orang. Dan Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Yang berikutnya, Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus juga mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan dengan cara yang keji. Bahkan ia dicambuki, diludahi, dipukuli, dan bahkan pakaiannya sendiri juga disobek-sobek dan dibagikan pada orang-orang. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak mengutuk mereka. Yesus tidak mengumpat mereka. Tetapi Yesus memanjatkan doa supaya Bapanya, yaitu Tuhan Allah di surga, mengampuni mereka. Karena mereka sendiri tidak mengetahui bahwa yang mereka salibkan itu adalah anak Allah. Yang berikutnya ada Stefanus. Terdapat dalam Kisah 7 ayat 60 berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Stefanus, sebagai salah satu martir pertama Kristen, saat ketika ia dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengannya, Stefanus tidak pernah mengumpat mereka. Stefanus tidak pernah mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum mereka. Tetapi Stefanus mendoakan supaya Tuhan mengampuni mereka. Sampai berapa kalikah kita harus mengampuni sesama kita? Tidak terbatas. Terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan tersebut tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, dan tidak terbatas jenjang usia. Pengampunan tersebut dilimpahkan pada siapa saja, tanpa terkecuali dan tanpa terbatas. Di dalam Lukas 17 ayat 4 berkata, Lukas 17 ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Pengampunan diberikan tanpa batas. Bagaimana cara kita mengampuni sesama kita? Yang pertama, mengampunilah dengan kesabaran. Di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita harus memiliki sifat yang sabar, tidak cepat marah jika kita mau mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita, atau bahkan kita sendiri yang berbuat salah kepada mereka. Yang berikutnya, mengampuni dan memberikan penghiburan atau menghibur. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 7 berkata, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Kita harus memberikan pengampunan itu dengan kesabaran dan juga disertai dengan adanya penghiburan. Jikalau saudara kita, orang yang kita ampuni, merasa sakit hati, bahkan ia sampai menangis, menyesal, kita harus menghibur dia dan berkata, aku sudah mengampunimu saudaraku, aku sudah memaafkan. Yang berikutnya, mengampuni dengan ramah dan kasih mesra. Di dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mengampuni orang dengan kesabaran, dengan penghiburan, dan juga dengan sifat yang ramah dan kasih mesra. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keramahan dan kasih mesra. Bukan dengan dendam kesumat atau bahkan dengan iri dengki. Kita mengampuni orang yang telah berbuat salah pada kita, atau bahkan kita sendiri yang berbuat salah pada mereka, dengan sifat ramah dan kasih mesra. Sebagai penutup, mengampuni adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali kepada sesamanya yang telah berbuat salah kepadanya maupun menyakitinya, atau bahkan sebaliknya. Sebagaimana Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah menunjukkan bagaimana cara mengampuni sesama kita maupun orang-orang yang memusuhi kita, kita pun sebagai umat tebusannya wajib melakukan demikian. Ajarkan kepada kita semua, marilah kita menjadi umat Tuhan yang mempunyai sifat yang ramah, selalu bersedia untuk mengampuni sesama kita maupun orang-orang yang memusuhi kita, atau bahkan sebaliknya, kita yang memusuhi mereka, kita yang menyakiti mereka, bahkan mereka yang telah menganiaya kita. Karena sebagaimana Allah Bapa di surga telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita, kita pun juga harus berbuat demikian kepada mereka. Kita berikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita dengan keramahan, kesabaran, penghiburan, dan kasih mesra. Tidak ada balas dendam, dendam kesumat, kebencian, dan iri dengki. Hilangkan semua itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Pengampun. Sekian firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.